Kementerian Pekerjaan Umum. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, instansi ini adalah simbol semen, baja, dan aspal, tempat di mana miliaran rupiah uang negara diubah menjadi jembatan yang menghubungkan pulau atau jalan tol yang membelah hutan. Namun kini, kementerian ini tidak lagi dibicarakan karena pembangunan infrastrukturnya yang masif, melainkan karena hal sepele. Kontroversi etika sang menteri di dalamnya. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Sak keluarga lu semua. Itu bukan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Semua bermula dari selembar kertas digital yang melompati pagar pembatas birokrasi, mendarat di layar gawai jutaan netizen, sebuah draft perjalanan dinas luar negeri ke markas PBB New York, Amerika Serikat. Sebuah perjalanan yang awalnya biasa, hingga mata publik tertuju pada dua baris nama di kolom lampiran, nama istri dan anak sang menteri. Disinilah badai itu dimulai. Pihak kementerian berdalih itu hanyalah urusan administrasi visa. Dana yang digunakan klaim mereka adalah dana pribadi. Namun bagi publik yang sudah terlanjur kenyang dengan janji efisiensi, pembenaran itu terasa hambar. Netizen terlanjur memvonis kunjungan kerja ke Amerika Serikat hanya topeng untuk menonton final Piala Dunia dengan menggunakan fasilitas negara. Dari sinilah etika dan integritas pejabat negara kembali dipertanyakan di atas meja ujian publik. Dodi Hanggodo, sang nahkoda di Kementerian PU, mendadak berada di pusaran angin. Alih-alih mereda, isu surat bocor ini justru menjadi pemantik bagi rangkaian bom waktu lainnya. Isu nepotisme BUMN, gaya hidup mewah keluarga, cara komunikasi yang aneh, pertikaian deep state, hingga mutasi massal ratusan ASN Kementerian PU. Sorotan kali ini kita akan coba membedah kronologi, logika kekuasaan, dan taruhan etika di balik dinding Kementerian Pekerjaan Umum. Ini adalah kronik tentang bocornya sebuah dokumen mampu mengguncang singgasana birokrasi sang Menteri Dodi. Coba Anda berselancar di platform X, Tweet, dan berbagai kanal media investigasi. Salinan dokumen internal kementerian menjadi konsumsi publik. Kritik tajam datang dari berbagai penjuru, salah satunya dari pakar manajemen Profesor Renald Kasali yang menyoroti penyalahgunaan kop surat negara untuk kepentingan non-kedinasan. Kop surat negara adalah marwah republik, bukan fasilitas pelancongan keluarga. Lagi ramai berita mengenai korupsi, tapi juga tentang menteri yang mau jalan-jalan dan kemudian timbul pandangan karena perginya ke Amerika Serikat. Banyak orang yang berpikir, kan lagi Piala Dunia Pak di sana, ngapain juga ke sana? Enggak, betul. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke nang-nang, nanti kemudian ke agam. Menteri Dodi memilih berbalik arah. Ia membatalkan perjalanannya ke New York dan muncul di benar meriah Aceh, meninjau jembatan rusak akibat bencana. Sebuah langkah taktis untuk meredam kemarahan publik. Mungkin, namun rumor baru justru sedang dimasak. Tak lama setelah dokumen Amerika Serikat mencuat, rumor baru berembus ke permukaan. Kali ini tentang sewa private jet pribadi oleh Kementerian PU. Publik mulai berspekulasi sejauh mana fasilitas mewah berkelindan di sekitar aktivitas sang menteri. Di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran, kemewahan ini bak tamparan keras di wajah publik. Private jet ini dilaporkan disewa berulang kali membawa rombongan elit Kementerian PU dalam rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah, mulai dari Semarang, Bali, Lombok hingga Singkawang. Publik mulai menghitung-hitung angka di atas kertas. Asas urgensi dan efisiensi dipertanyakan. Layakkah uang negara keluar hingga miliaran rupiah hanya demi memangkas waktu transit seorang pejabat? Di tengah kondisi real di mana banyak jembatan rakyat rusak dan jalan daerah terbengkalai, biaya jet pribadi ini dirasa menyayat keadilan sosial. Kemudian muncul kegaduhan lain di media sosial terkait transportasi pribadi. Tersebar chat yang mengatakan istri sang menteri meminta fasilitas helikopter untuk sekedar naik ke area pegunungan di Manado. Helikopter dinas yang seharusnya menjadi alat mobilitas cepat untuk meninjau proyek strategis atau memantau area bencana, dikabarkan berubah fungsi menjadi wahana pelesiran eksklusif.
Istilah flexing atau pamer kemewahan kembali disematkan publik pada lingkaran terdekat sang menteri. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi yang membenarkan operasional tersebut dibiayai negara, bagi publik persepsi sudah terbentuk. Ada jarak yang teramat jauh antara gaya hidup elit birokrasi dengan rakyat yang mereka layani. Konflik di Kementerian PU tidak berhenti pada urusan transportasi mewah. Ia merembet masuk ke jantung bisnis infrastruktur negara pada badan usaha milik negara. PT PP Persero Tbk, salah satu raksasa konstruksi di bawah koordinasi ekosistem PU, mendadak diterpa isu nepotisme. Nama Aisyah Zakiyah mencuat setelah ia ditunjuk menduduki posisi strategis sebagai komisaris di PT PP. Desas-desus di kalangan internal dan media menyebutkan Aisyah bukanlah orang asing. Ia diduga kuat memiliki hubungan darah sebagai keponakan dari Menteri Dodi Anggodo. Nah, bukan sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Jadi bukan ponakan. Ya, lu pikir sendiri dah. Sebuah respon yang tidak biasa dari seorang pejabat publik, alih-alih mengeluarkan bantahan normatif atau menyodorkan data garis keturunan untuk menjernihkan suasana. Menteri Dodi memilih metode perjudian publik. Sayembara berhadiah umroh sekeluarga bagi siapa saja yang bisa membuktikan hubungan kekerabatan tersebut dalam waktu 1 bulan. Aisyah, oh iya, yang terkenal itu ya. Emang ponakannya Pak Menteri PU? Jadi kalau ada yang bisa membuktikan Pak, saya sebagai keponakan beliau, maka apa akan diubah. Kalau Islam, kalau beragama lain nanti. Oh, udah buka ya? Kenapa bisa jadi berkumpul apa isunya seperti itu? Ya, dia Pak, entah dari mana. Oh gitu ya? Meski di kemudian hari Aisyah Zakiyah secara terpisah membantah rumor tersebut, gaya komunikasi sayembara ini meninggalkan catatan tebal. Apakah ini bentuk transparansi ekstrim atau justru arogansi komunikasi yang merendahkan esensi akuntabilitas publik? Gaya komunikasi Menteri PU dalam menghadapi krisis ini dinilai oleh banyak orang sebagai pola yang defensif agresif. Saat dikonfrontasi mengenai isu-isu sensitif, jawaban yang keluar seringkali bersifat emosional dan memicu kegaduhan baru. Publik bertanya-tanya, apakah ini cerminan dari tekanan berat yang sedang dihadapi di dalam internal kementeriannya sendiri? Untuk memahami mengapa Menteri Dodi begitu meledak-ledak di depan publik, kita harus melihat apa yang terjadi di balik pintu tertutup kantornya. Dalam sebuah kesempatan, Dodi secara mengejutkan melontarkan pernyataan keras tentang kondisi internal kementeriannya. Ia mengibaratkan ada rayap pada kayu yang sedang menggerogoti Kementerian PU dari dalam. Ia bahkan menyebut adanya deep state, sebuah kelompok kepentingan tersembunyi yang berakar kuat dan mencoba mendikte atau menghambat kebijakan kementerian. Deep state itu benar-benar ada. Jadi bukannya presiden saya Prabowo Subianto narang enggak. Saya ini kena sekarang, ini saya kena nih. Nah, kalau draft itu sempat keluar nih, draft keluar, itu nanti yang ngancam saya korupsi. Jadi seolah-olah saya korupsi nih, seolah-olah. Situasi kian memanas ketika beredar kabar bahwa Dodi melakukan pelantikan terhadap 7 pejabat tinggi Madya Eselon 1 secara diam-diam. Tudingan pelantikan sembunyi-sembunyi ini langsung ia bantah dengan menyatakan prosesnya sudah sesuai prosedur. Namun atmosfer kecurigaan terlanjur menyelimuti koridor Kementerian PU. Dan kemudian kampak itu pun jatuh. Tak lama setelah dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat bocor ke publik, sebuah keputusan besar keluar dari meja menteri. Ratusan ASN termasuk sejumlah pejabat senior dan pejabat eselon 3 dimutasi secara massal. Publik dan pengamat segera menghubungkan titik-titik peristiwa ini. Muncul kecurigaan kuat bahwa mutasi massal ini bukanlah penyegaran organisasi biasa, melainkan sebuah tindakan pembalasan untuk membersihkan elemen-elemen yang dianggap bertanggung jawab atas bocornya dokumen rahasia sang menteri. Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat Publik bertanya ya, kenapa kemudian direspon dengan mutasi?
Saya hanya berharap Bapak Ibu yang ada di Kementerian PU juga bersuara ASN-nya. Dan menurut hemat saya dari apa yang menyebar isunya di publik, lagi-lagi sebetulnya semua balik ke regulasi. Yang ingin betul-betul kami tanyakan kepada Menteri PU adalah apakah mutasi itu betul-betul berdasarkan kompetensi kinerja, kebutuhan organisasi, atau tindakan yang semena-mena terhadap pegawai yang dianggap terlibat dalam bocornya surat tersebut. Menteri Dodi dengan tegas menyatakan mutasi adalah hal lumrah untuk menyegarkan instansi yang memiliki puluhan ribu pegawai. Namun ketika ratusan ASN dipindahkan secara serentak dan sebagian besar dikirim ke wilayah Indonesia Timur sesaat setelah krisis internal terjadi, bantahan tersebut sulit diterima begitu saja oleh logika publik. Ada ketakutan massal yang tertanam bahwa bersuara jujur di dalam sistem taruhannya adalah pengasingan karir. Menteri Dodi Hanggodo di beberapa kesempatan belak-belakan bahwa posisinya sebagai menteri sedang diserang dan dirongrong dari dalam kementeriannya sendiri. Sebuah kelompok bayangan atau deep state sedang bergerilya di internal PU melalui taktik birokrasi tertutup, penyuapan jabatan, hingga sabotase proyek nasional. Dodi menganalogikan pola kerja kelompok ini seperti rayap di dalam kayu yang merusak secara diam-diam. Dari luar struktur birokrasi tampak kokoh, namun di dalamnya sudah keropos dan rapuh. Dodi Hanggodo meyakini rentetan kebocoran dokumen termasuk surat dinas ke New York hingga rumor nepotisme adalah skema yang sengaja digulirkan oleh deep state ini guna membentuk opini negatif dan menggoyang kredibilitasnya di mata publik. Sebuah perang di dalam selimut yang sudah sangat terang benderang. Sebuah kementerian yang mandat utamanya adalah membangun fondasi fisik bangsa kini justru sedang sibuk menambal retakan moral dan etika di dalam rumahnya sendiri. Kisah kontroversi Menteri PU Dodi Hanggodo bukan sekedar cerita tentang perjalanan dinas yang gagal, jet pribadi yang diperdebatkan, atau sayembara berhadiah umroh. Ini adalah cermin besar bagi tata kelola pemerintahan kita. Ini adalah pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, penyalahgunaan sekecil apapun pada fasilitas negara akan selalu menemukan jalan untuk terungkap. Dan ketika kekuasaan merespons kritik dengan mutasi dan kemarahan, yang runtuh bukan sekedar reputasi seorang pejabat, melainkan kepercayaan publik pada sistem birokrasi itu sendiri. Batu dan semen bisa merekatkan jembatan yang putus, namun untuk merekatkan kembali kepercayaan masyarakat yang retak akibat arogansi kekuasaan, dibutuhkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada sekedar anggaran negara, yaitu integritas dan etika yang tak berkompromi.